Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada topik kedua ini, kami akan membahas tentang aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Dwi Orista, kedua adalah Dwiza Adila, yang ketiga adalah Muhammad Aidil Fitrisyah, yang keempat adalah Putri Dwi Faroselia, yang kelima adalah Sevina Indriani, dan yang terakhir adalah Yulia Cahya Paswati. Pemaparan kali ini akan membahas tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi, apa saja aspek dalam pembelajaran berdiferensiasi, apa itu konten, bagaimana cara membuat konten pembelajaran, bagaimana penerapannya. Yang pertama akan membahas tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Atau bisa dikatakan juga bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil peserta didik yang berbeda-beda. Aspek pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, ada 4 cara dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Pertama konten, kedua produk, ketiga proses, dan keempat lingkungan belajar. Lalu, apa itu konten? Konten merupakan materi yang diajarkan atau disampaikan pada peserta didik, tentunya dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik, baik itu dalam aspek kesiapan belajar, aspek minat peserta didik, dan aspek profil belajar peserta didik atau kombinasi dari ketiganya. Baiklah, selanjutnya yaitu cara merancang konten. Ada 2 cara merancang konten. Yang pertama, menyesuaikan apa yang akan diajarkan oleh guru atau apa yang akan dipelajari oleh peserta didik berdasarkan tingkat kesiapan belajar dan minat peserta didik. Yang kedua, menyesuaikan bagaimana konten yang akan diajarkan oleh guru atau materi yang akan diperoleh berdasarkan gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, sebelumnya kita sudah diberitahu nih cara untuk merancang konten. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana sih strategi untuk merancang konten dengan baik. Yang pertama, konten harus berdasar pada kebutuhan peserta didik. Kemudian yang kedua, konten harus menggunakan metode pembelajaran yang juga disesuaikan dengan peserta didik. Dan yang terakhir atau yang ketiga, konten juga harus menyediakan fasilitas yang mendukung pembelajaran. Contoh penerapan diferensiasi konten. Yang pertama, memberikan materi dalam bentuk audio, visual, ataupun keduanya, dan juga menggunakan pekerjaan yang sesuai materi pembelajaran. Yang kedua, menggunakan berbagai sumber sebagai referensi pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan kelompok kecil atau tutor sebaya. Baiklah teman-teman, itu tadi beberapa informasi yang menarik mengenai konten dalam materi topik 2 mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi dengan topik pembahasan aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada topik pembahasan konten kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.